Baik, kita lanjutkan di bagian ketiga. Di bagian ini kita akan coba membuat file untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, setelah kemarin kita membuat koneksi, sudah selesai, kita langsung saja buat file baru. Caranya sama, klik file, kemudian pilih new file, atau dengan tombol alternatif Ctrl plus N. Oke, setelah terbuka tab baru, kita langsung buat saja. Pertama kita tulis tag pembuka untuk HTML, kemudian kita tekan instruksi seperti ini. Nanti akan saya jelaskan baris-baris yang penting saja. Oke, body. Kita buat dulu tag penutup untuk bodinya serta tag penutup untuk HTML. Kita buat heading untuk membuat judul atau huruf atau teks besar di atas. Setelah kita buat heading, kita siapkan untuk formnya, form action. Kita biarkan kosong seperti ini. Kita pakai metode post saja. Nanti saya jelaskan. Text name niche name-nya nama, dan input ke submit, name-nya simpan. Oke, setelah kita tulis kode seperti ini, kita coba simpan. Caranya sama, bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl S atau dengan cara klik file kemudian pilih save. Kita simpan di folder yang sudah kita buat seperti di bagian 2 kemarin, yaitu di folder root. Kita beri nama filenya adalah tambah.php. Untuk save as type-nya kita biarkan saja karena di sini kita sudah menuliskan ekstensi PHP, maka nanti akan otomatis file ini terbaca sebagai file PHP. Kemudian klik simpan atau save. Oke, setelah disimpan kita coba akses Google Chrome, kemudian kita cek dengan cara akses localhost garis miring nama foldernya, folder root. Nanti di sini akan muncul satu file tambahan, satu file tambah.php ini yang baru saja kita buat. Kita coba akses. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini ada kekurangan sedikit di bagian nama, ini kurang betik. Nah, kita tambahkan betik, kita simpan, kita refresh lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini kan kesannya terlalu kurang rapi. Tuh. Nah, sekarang kita coba untuk form kedua ini beserta tombolnya kita buat enter atau berada di baris baru. Pada bahasa HTML kita tidak bisa memberi enter seperti biasa, seperti ini tidak bisa. Untuk membuat enter atau ganti baris kita harus menggunakan tag, yaitu tag PR, sebuah tag PR. Ini sebagai fungsi memberi enter kalau pada bahasa HTML. Jadi tidak bisa di enter manual, melainkan harus menggunakan tag PR. Setelah itu kita simpan, kita cek lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat satu tombol, namanya masih submit. Bagaimana cara merubah teks pada tombol ini agar tulisannya bisa kita atur? Nah, di bagian input tipe submit kita tambahkan sebuah value, atribut value dengan nama bebas sesuai nama tombol yang ingin kita masukkan. Kita bisa masuk
misalkan, kemudian kita simpan dan saya refresh, maka nanti teksnya akan berubah. Gampang di-cut lah. Oke, setelah kita tulis, di sini akan saya jelaskan sedikit. Di baris yang paling atas di antara tag PHP ini ada satu kode program, yaitu require. Untuk apa require ini? Require ini adalah fungsi atau kode untuk memanggil file di luar coding ini. Sebagai contoh di sini ada tulisan require petik 2 koneksi.php. Nah, ini maksudnya kita memanggil file koneksi.php yang sudah kita buat di bagian 2 lalu dipanggil agar terbaca di file ini. Nah, karena file koneksi ini adalah bersifat sebagai penghubung antara aplikasi yang akan kita buat dengan basis data, maka nanti di setiap file yang akan kita buat, kita perlu menyertakan yang namanya file koneksi.php. Jadi nanti di setiap file kita buat seperti ini, ada require koneksi. Nah, selain fungsi require, kita juga bisa menggunakan include. Include juga sama. Bahkan yang saya rubah seperti ini. Ini juga diperbolehkan. Tapi bedanya antara require dan include, kalau include itu ketika kita membuat include seperti ini, kemudian file koneksi.php-nya tidak ada, entah itu hilang, entah itu terhapus, maka program yang akan di sini tetap berjalan. Itu kalau menggunakan include. Tapi jika menggunakan require, itu ketika file koneksinya hilang atau tidak ada atau tidak terbaca, maka program di bawahnya juga tidak akan berjalan. Jadi untuk memanggil file yang emang diwajibkan untuk dibutuhkan, kita membutuhkan require saja, tidak menggunakan include. Kemudian ini tag HTML seperti biasa, title untuk menampilkan judul pada bagian tab. Kemudian H2 ini heading untuk membuat judul. Judul yang dimaksudkan adalah seperti ini. Nah, di sini ada tulisan tambah data. Ini untuk H2 kita bisa ubah dari H1 sampai H6 kita bisa lakukan. Maka semakin kecil, semakin besar angkanya, ini akan semakin kecil. Kita menggunakan H2 saja yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian form action, untuk apa form action ini? Nah, form action ini maksudnya ketika nanti tombol masuk ini diklik atau form ini diproses, file ini akan lari ke file mana. Misalkan di bagian form action kita tulis detail.php. Nah, jadi nanti ketika form ini diproses, tombol masuk kita klik, maka nanti setelah itu akan lari atau akan masuk ke file detail.php. Nah, itu jika di bagian action kita isi seperti ini. Nah, kenapa tadi kita di bagian action kita kosongkan? Karena nanti untuk prosesnya kita akan tetap lakukan di dalam file tambah ini. Jadi ketika tombol masuk kita klik, nanti semua prosesnya akan berada di dalam sini, tidak lari atau mengakses file lain. Kemudian metode. Nah, untuk metode dalam form ini kita bisa menggunakan dua, ada post, ada juga get. Kenapa kita menggunakan post, tidak menggunakan get? Ini simpel saja. Pada intinya kalau metode post itu data yang akan diproses langsung dikirimkan ke file yang ada di dalam aksi. Nah, jadi karena di aksi ini kita kosongkan, maka nanti setelah ini diproses atau setelah tombol masuk kita klik, maka data akan langsung terproses di sini. Beda ketika kita menggunakan get. Contohnya kalau kita menggunakan get, mungkin teman-teman pernah melihat seperti ini. Nama sama dengan siapa. Nah, jika menggunakan metode get, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Data yang kita inputkan di form ini akan muncul di sini. Kemudian dari sini nanti baru dikirim dan diolah pada link yang telah dituju di action ini. Kira-kira begini. Nah, kita menggunakan post saja. Kemudian input tipe teks. Di sini kita membuat form sebuah inputan berupa teks biasa seperti ini. Teks seperti ini. Kemudian kita identifikasikan kolom ini namanya apa. Nah, kolom ini saya beri nama nis. Kemudian BR, tadi kita gunakan BR untuk fungsi enter gitu.
Kemudian kolom kedua saya sudah buat kolom inputan kedua. Ini juga saya buat tipenya adalah teks, yang mana kolom ini saya beri nama. Nah, jadi nanti mudah dalam proses identifikasinya. Oh, ini kolom namanya apa? Ini kolom namanya apa? Kita sudah tentukan di sini. Kemudian untuk membuat tombol pada halaman web kita menggunakan fungsi input tipe submit. Kita bisa menggunakan beberapa opsi, bisa input tipe submit, bisa juga menggunakan button. Bebas, kalian mau pakai button boleh, pakai submit boleh, tidak ada masalah. Dan untuk tombol juga kita harus identifikasi namanya. Untuk tombol ini saya beri nama simpan. Nah, ini untuk name. Name itu sebagai identifikasi atau identitas dari setiap objek yang telah kita buat. Kemudian value. Nah, value ini adalah teks yang ditampilkan. Misalkan value-nya saya ubah melebet. Saya simpan, saya refresh, nanti di sini akan tulisannya melebet. Jadi value itu untuk menampilkan nama tombolnya. Kalau untuk di input tipe submit, kita pakai kata standar saja, yaitu masuk. Kita refresh, oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita tambahkan fungsi PHP untuk menyimpan datanya agar tersimpan di database. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. If iset post, kita masukkan nama tombolnya di sini. Name, simpan. Atau ini jangan simpan, boleh kita ubah jadi tambah. Nanti saya jelaskan setiap barisnya. Nis. Itu variabel nama. Kemudian kita buat satu variabel baru, itu variabel tambah. SQL insert into. Kemudian kita perlu ingat lagi di tabel yang sudah kita buat di bagian 1, kita telah membuat tabel dengan nama siswa dengan penulisan yang sama, huruf kecil semua. Dan kita tambahkan values. Nah, di dalam values ini kita tulis urutan kolomnya yang sudah kita tambahkan di tabel siswa lalu. Pada bagian 1 lalu kita telah membuat tabel siswa dengan urutan kolom. Yang pertama adalah kolom NIS, yang kedua adalah kolom nama. Maka kita posisikan sama. Nah, seperti ini. Nah, kita coba jelaskan di bagian yang satu ini. Kenapa kita membuat tag PHP pembuka lagi? Ya, karena di sini tag PHP yang paling atas sudah ditutup di baris ketiga. Jadi kita akan menambahkan script PHP yang baru, kita buka lagi tag PHP-nya dengan cara menuliskan seperti ini. Nah, kemudian if iset. If iset ini maksudnya apa? Oke, cara simpelnya if iset itu adalah jika ada sesuatu yang diklik. Nah, sesuatu apa yang diklik? Nah, di sini kebetulan yang diklik adalah variabel underscore post tambah. Tambah ini adalah nama sebuah tombol yang sudah kita buat tadi. Jadi if iset cara bacanya ini simpelnya, jika tombol tambah kita klik, maka kita deklarasikan input tipe teks untuk NIS, kita terjemahkan ke dalam PHP menjadi seperti ini, variabel post NIS. Nah, ini kita aliaskan dengan sebuah variabel biar lebih ringkas bahasanya begitu. Jadi nanti ketika kolom ini kita butuhkan, yang kita panggil cukup dengan variabel NIS saja. Tidak perlu memanggil seperti ini lagi. Begitu pula untuk kolom input nama, input tipe teks nama, kita terjemahkan menjadi seperti ini dalam PHP, kemudian kita aliaskan dengan sebuah variabel yang lebih pendek. Oke, jadi secara logika seperti ini. Jika variabel NIS yang dipanggil, maka isi dari variabel NIS adalah apa yang akan kita inputkan di sini nanti. Oke, saya coba perkecil. Jadi apa yang
ada di dalam variabel NIS ini nilainya berdasarkan apa yang kita isi di kolom ini nanti. Begitu pula untuk variabel nama. Apa yang ada dalam variabel nama ini isinya tergantung apa yang kita inputkan di kolom nama ini. Jadi intinya begitu. Kemudian variabel tambah. Nah, ini sebagai variabel bantu saja. Untuk apa fungsinya variabel bantu ini? Nah, nanti kita ada baris coding lagi, maka di situ akan dijelaskan. Variabel tambah ini berisi MySQL query. Nah, ini fungsi query yang bisa kita lakukan. Yang mana di dalamnya nanti kita bisa sisipkan sintaks SQL yang kita gunakan. Nah, pada file ini, karena ini adalah file tambah, maka kita bisa menyisipkan file untuk tambah data di SQL melalui PHP ini. Caranya seperti ini, MySQL query kurung buka variabel koneksi. Nah, variabel koneksi ini adalah variabel yang sudah kita buat di sini di file koneksi.php. Nah, jadi variabel koneksi ini seterusnya akan tetap kita gunakan, entah untuk menambah data, melihat data, mengubah data, dan sebagainya. Oke, setelah kita panggil, kemudian kita beri koma, kita tulis petik 2, insert into siswa. Ini adalah nama tabel yang sudah kita buat. Kemudian values, masukkan datanya urutannya seperti apa. Yang pertama ada NIS. Data NIS ini sesuai kolom yang ada di tabel siswa. Lalu data yang pertama adalah data NIS, yang kedua data nama. Nah, di sini bedanya di depan insert ini petik 2 dan ini petik 1. Kenapa di sini tidak petik 2? Nah, jika ini petik 2, maka nanti ini tidak akan berhasil. Jadi di dalam sini kita menggunakan petik 1. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita coba fungsikan variabel tambah ini. Salah satunya seperti ini. Oke, di sini ada fungsi if lagi, yang mana di dalamnya ada keterangan variabel tambah sama dengan true. Nah, kebetulan di sini sama dengannya adalah double, sementara yang lain sama dengannya 1. Bedanya apa? Oke, kalau sama dengan 1 itu istilahnya kita mengisikan sebuah nilai pada variabel tertentu. Misalkan NIS sama dengan variabel post, berarti kita membuat variabel NIS kemudian kita isikan datanya dengan ini. Tapi kalau sama dengannya double, ini istilahnya adalah operator relasi, yang mana fungsinya bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa ini dengan ini adalah sama. Nah, jika if variabel tambah itu nilainya adalah benar, maka nanti yang akan kita lakukan adalah ini, fungsi refresh menggunakan meta. Nah, jadi nanti jika variabel tambah ini atau sintaks pada baris ini benar, tidak ada error, entah itu di penulisan codingnya atau di penulisan nama tabelnya atau penulisan filenya, jika tidak ada error, maka nanti halaman ini setelah kita klik tombol tambah akan melakukan refresh otomatis. Refresh akan dilakukan pada saat tombol selesai diklik. Nah, kenapa dari itu di sini konten bernilai 0. Jika konten bernilai 5, nanti halaman akan merefresh dalam waktu 5 detik. Jadi di sini kita tulis saja kontennya adalah 0, maka nanti halaman akan merefresh. Kita simpan. Kita coba tambahkan data. Kita refresh di sini. NIS-nya kita tulis 1 2 3, kemudian namanya Arif, kita klik masuk. Nah, tidak ada aksi apa-apa, tadi hanya sebuah refresh saja. Kemudian untuk mengeceknya, karena kita belum membuat file lihat.php, jadi kita langsung cek di database dengan cara localhost phpMyAdmin. Kemudian kita cari
database yang sudah kita buat kemarin, yaitu database sekolah di dalam tabel siswa. Nah, maka di sini sudah muncul NIS-nya berapa, tadi sudah kita inputkan, dan namanya siapa. Nah, sekarang kita coba tata ulang tampilannya biar lebih menarik, tidak kaku seperti ini. Kita coba modifikasi menggunakan tabel. Kita coba menggunakan tabel saja. Di kolom ini kita buat tabel. Tutup tabel. TR. Tutup TR. TR lagi. TR lagi. Di TR ini kita beri kolom yang pertama NIS. Dan di TD yang kedua kita masukkan kolom NIS ini, dan PR ini sudah tidak berlaku, kita hapus saja TD. Dan di TD ini kita coba buat kolom nama lengkap TD. Kita masukkan input tipe nama. PR ini juga sudah tidak berlaku karena kita menggunakan tabel TD. Oke, ini value masuknya kita ubah saja menjadi tambahkan biar lebih pas. Oke, setelah kita simpan, kita refresh. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan sel spacing. Sel spacingnya 0, sel paddingnya kita buat 5. Maka menjadi lebih rapi. Kemudian di bagian tambah data kita buatkan sebuah ansor atau link untuk mengakses halaman-halaman yang akan nanti kita buat. Kita copy paste saja, kita pakai code seperti ini. Tambah data. Kita coba balik lagi ke sini, kita refresh. Oke. Biar lebih menarik, kita buat garis. Di atasnya juga kita bisa beri garis. Maka jadinya seperti ini. Oke, demikian untuk bagian tambah data. Silakan bisa teman-teman eksplorasi sendiri untuk tata letak atau model atau tampilan dari file tambah data ini. Kita lanjutkan untuk ubah dan kita lanjutkan untuk lihat data, ubah data, dan hapus data di bagian berikutnya.